Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Husna SPD MPD dari Universitas Negeri Makassar. Izinkan saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan dan memaparkan makalah saya yang berjudul Pembelajaran Teks Bahasa Indonesia melalui Google Classroom dengan metode saintifik. Langsung saja, pembelajaran adalah transmisi pengetahuan kepada peserta didik. Di masa pandemi sekarang ini memaksa kita dan mengharuskan kita untuk memilih wadah dan metode pembelajaran secara kreatif dalam mentransfer ilmu kepada peserta didik, khususnya pada pembelajaran teks bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran ini mencoba menggunakan Google Classroom sebagai wadah dalam mentransfer ilmu tentang tes bahasa Indonesia. Kemudian metode yang digunakan adalah metode saintifik. Hal ini pengkategoriannya dalam mentransfer ilmu dalam Google Classroom akan menjadi sebuah ciri karena pembelajaran teks bahasa Indonesia memerlukan kreativitas untuk melatih peserta didik bisa menghasilkan teks bahasa Indonesia dengan berbagai jenis teks bahasa Indonesia. Olehnya itu perlu dilaksanakan penelitian secara mendasar bagaimanakah pembelajaran melalui Google Classroom dengan metode saintifik. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan nantinya akan menghasilkan hasil penelitian dengan fokus penelitian yang terdiri atas 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan atau proses, kemudian evaluasi pembelajaran teks bahasa Indonesia melalui Google Classroom dengan metode pembelajaran saintifik. Data penelitian ini adalah perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran teks bahasa Indonesia melalui Google Classroom dengan metode saintifik. Sumber data penelitian ini adalah tentunya adalah kelas pembelajaran teks bahasa Indonesia yang dilaksanakan di dalam Google Classroom dengan metode pembelajaran adalah metode saintifik. Adapun hasil penelitian yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah yang pertama, perencanaan pembelajaran teks bahasa Indonesia melalui Google Classroom dengan metode saintifik. Yang pertama dilakukan ternyata adalah sosialisasi RPS. Sama dengan pertemuan tatap muka langsung, dalam Google Classroom perencanaannya adalah harus ada sosialisasi RPS kepada peserta didik atau kepada mahasiswa. Dalam pembelajaran teks bahasa Indonesia yang dilakukan pun juga seperti itu. Ada sosialisasi RPS dengan mengupload RPS di dalam Google Classroom. Kemudian materi pembelajaran itu juga termuat di dalam rencana pelaksanaan semester. Metode pembelajaran, media dan sumber pembelajaran, evaluasi pembelajaran, semuanya masuk dalam rencana pelaksanaan semester yang diupload melalui fitur materi yang berada di Google Classroom, sehingga secara serentak mahasiswa membaca rencana pelaksanaan semester yang telah di-upload di Google Classroom. Kemudian di bagian chat atau komentar di situ terdapat pancingan atau rangsangan yang dilemparkan kepada mahasiswa untuk menanyakan hal-hal apa saja yang
tidak dimengerti di dalam rencana pelaksanaan semester. Di dalam rencana pelaksanaan semester itu, dalam hal ini sosialisasinya, di situ terdapat materi, metode, media, dan sumber pembelajaran serta evaluasi pembelajaran itu ditanyakan atau diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan komentar secara keseluruhan dari hal-hal apa saja yang tidak dimengerti di dalam RPS tersebut. Itu yang menjadi bagian dari perencanaan pembelajaran teks bahasa Indonesia melalui Google Classroom dengan metode saintifik. Itu diupload di bagian fitur materi di dalam Google Classroom. Selanjutnya, hasil penelitian kedua adalah proses pembelajaran teks bahasa Indonesia melalui Google Classroom dengan metode saintifik. Di situ ada yang pertama, ditemukan sistematis. Nah, di sini di bagian tugas itu diberikan arahan atau pengantar dalam menghasilkan sebuah teks, misalkan menulis teks deskripsi. Itu diberikan kesempatan kepada mahasiswa atau ditulis sebagai tugas 1. Tugas 1 itu diberikan tugas untuk pengumpulan data, kemudian pengumpulan informasi atau fakta yang dilaksanakan secara berurutan, sehingga tugas-tugasnya pun itu terlihat sistematis atau dapat dikatakan tugasnya bersifat secara sistematis, dalam hal ini dalam menulis teks baik itu teks faktual, teks arahan, teks tanggapan, itu semua di bagian tugas itu diberikan tugas 1 untuk pengumpulan data, informasi, dan fakta dilaksanakan secara berurutan. Kemudian untuk tugas keduanya itu bersifat terkontrol, karena di bagian tugas juga diberikan tugas kedua itu pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil dikontrol pelaksanaannya. Dalam hal ini diberikan tugas untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan penyajian hasil itu dikontrol pelaksanaannya. Setelah mahasiswa mengumpul data, analisis data, dan penyajian datanya, itu kemudian langsung mengupload tugasnya, karena di bagian tugas itu ada rentang waktu yang diberikan itu. Kemudian selanjutnya bersifat prosesnya itu empirik, data, informasi, dan fakta lengkap dideskripsikan. Jadi untuk tugas ketiganya itu diberikan tugas untuk mendeskripsikan data, informasi, atau fakta yang didapatkan sebelum menghasilkan sebuah teks. Selanjutnya kritis itu keabsahan data, informasi, ketepatan pilihan kata, struktur kalimat, serta penggunaan kata, pengembangan paragraf menjadi perhatian. Jadi ketika sudah teksnya selesai ditulis, mahasiswa mengupload di tugas yang diberikan di bagian fitur tugas di dalam Google Classroom itu harus yang pertama yang harus dilampirkan adalah hasil cek plagiasi. Itu diupload di bagian tugas keempat. Kemudian di situ setelah diupload itu diberikan coretan oleh dosen atau guru yang bersangkutan untuk ketepatan pilihan kata, struktur kalimat, serta penggunaan kata penghubung paragraf menjadi perhatian penilaian dalam tugas keempat. Jadi keempat bagian dalam proses pembelajaran teks ini ada interaksi yang terjadi antara dosen dengan mahasiswa itu, sehingga tercipta pembelajaran yang
sistematis, terkontrol, empirik, dan kritis. Untuk hasil penelitian ketiga adalah evaluasi pembelajaran teks bahasa Indonesia melalui Google Classroom dengan metode saintifik. Di sini ada evaluasi yang digunakan adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini untuk supaya mahasiswa dalam menghasilkan teks bahasa Indonesia, dalam pembelajaran teks bahasa Indonesia, di sini terjadi diskusi antara dosen dengan mahasiswa, sehingga bebas untuk menghasilkan sebuah data, kemudian menghasilkan informasi dan dalam menganalisis data yang sedang dianalisis. Kemudian proyek di sini, evaluasi yang digunakan adalah evaluasi proyek. Di sini mulai dari tugas 1, tugas 2, tugas 3 dengan tugas 4 itu semua memiliki instruksi untuk menghasilkan tadi pembelajaran secara sistematis, terkontrol, empirik, kritis, sehingga nanti evaluasinya berlangsung secara objektif. Kemudian portofolio di sini untuk menghasilkan secara kognitif mahasiswa paham apa itu pembelajaran teks bahasa Indonesia gitu, sehingga nanti ketika misalkan sudah menjadi seorang guru itu bisa digunakan dalam menilai siswanya ketika siswanya menulis teks bahasa Indonesia, baik secara faktual maupun arahan. Itu. Jadi dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran teks bahasa Indonesia melalui Google Classroom dengan metode saintifik itu dapat dikategorikan menghasilkan sebuah pembelajaran yang kreatif dan efektif secara efisien. Saya kira dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.